Kemarin sempat heboh ya, ada banyak respon baik itu yang pro maupun yang kontra tentang ide pilkada atau pemilihan kepala daerah bakal dikembalikan ke level DPRD, tidak langsung lagi. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau kalian kelompok yang mana, yang setuju atau yang tidak setuju, coba absen dulu di kolom komentar di bawah ya. Selamat datang di Yuda Media HD dan selama beberapa menit ke depan di video ini kita akan ngebahas tentang pro dan kontra kepala daerah mau dipilih oleh DPRD aja. Ada. Menurut Mahfud, selain biayanya yang mahal, pelaksanaan politik di Indonesia saat ini juga jorok. Sekarang standingnya masih sama nggak? Menolak juga? Standingnya sama-sama dikeroyok sama kalau itu sama. 10 tahun lalu kita dikeroyok, sekarang juga dikeroyok. Beda. Kita masuk ke informasi dari kompas.com, ini saya kutip dari Kompas. Ada politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT Ahmad Riza Patria. Ini menyinggung mengenai tingginya anggaran pilkada yang katanya waduh ini mahal banget. Sudah kita di awal 2024 kita udah habis banyak untuk pilpres dan juga pileg. Ini partai harus siap-siap juga kemarin untuk pendanaan pilkada. Makanya ketika Pak Prabowo itu pidato di acara hari ulang tahun Golkar yang ke-60, Pak Prabowo itu bercanda gitu. Ini di pilkada mau yang menang mau yang kalah itu tepok jidat semua. Menang habisnya banyak apalagi yang kalah ya kan. Habis itu banyak banget. Nah menurut Riza Patria anggaran yang besar ini sebenarnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga pangan. Pertanyaan lagi nih, kalian lebih setuju kalau misalkan pilkada itu dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya masing-masing atau dikembalikan ke DPRD saja? Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Mahfud di Universitas Islam Indonesia atau UII, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 13 Desember 2024 mengapresiasi usulan tersebut dan melihatnya sebagai suatu hal yang positif dalam artian evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Menurut Mahfud, selain biayanya yang mahal, pelaksanaan politik di Indonesia saat ini juga jorok. Kata Mahfud, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pada akhir September 2014 silam sudah pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Namun, hanya dalam beberapa hari atau sekitar Oktober tahun tersebut, SBY memilih menerbitkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau Perpu. Isi Perpu tersebut memutuskan untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung. Mahfud menilai usulan Prabowo tersebut dapat dibicarakan lebih lanjut untuk mempertimbangkan salah satunya keterpenuhan asas demokrasi dalam pilkada. Sebelumnya, Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center atau SICC, Bogor, Jawa Barat atau Jabar pada Kamis 12 Desember malam, menyinggung soal kepala daerah seperti gubernur hingga bupati kembali dipilih oleh DPRD. Seperti ini diterapkan di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India. Ia menilai sistem seperti itu dipandang lebih efisien dan tidak menelan biaya yang banyak. Kemudian Prabowo mengatakan uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi. Ia meminta para politisi untuk tidak terlalu mendengarkan saran-saran konsultan asing yang biasanya. Salah satu contohnya memberikan saran agar penyelenggaraan pilkada dilakukan berbulan-bulan. Sebagai pemimpin, lanjut Prabowo, Koalisi Indonesia Maju atau KIM membebaskan seluruh partai untuk mencalonkan kandidat kepala daerah masing-masing. Walaupun terdapat menang dan kalah, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah. Karena menurutnya yang penting adalah seluruh pemimpin dapat memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Oke, itu dia. Jadi kalau menurut Mahfud MD, apa yang diungkapkan oleh Bahlil kemudian direspon oleh Prabowo dalam pidatonya di acara HUT 60 Partai Golkar kemarin itu bukan sesuatu yang baru.
Ternyata sejak lama bahkan SBY itu udah bikin undang-undang buat itu. Iya buat itu. Tapi kemudian SBY beberapa saat kemudian setelah undang-undang terbit bikin perpu buat ngebatalin isi dari undang-undang itu. Makanya pilkada masih langsung, itu dia. Makanya Mahfud MD ngerasa ini bukan hal baru dan ini pantas untuk didiskusikan. Intinya jangan sampai partisipasi demokratis dari rakyat di bawah itu tertutupi atau kerannya jadi mampet. Kenapa? Karena inti dari demokrasi adalah bagaimana partisipasi dari rakyat untuk memilih pemimpinnya itu harus tinggi, harus benar-benar diwadahi. Jangan sampai soal kursi kepemimpinan jadi mainan elit-elit saja kan gitu. Nah harusnya kalau misalkan ini PDIP ngerespon ini harusnya seneng sih. Harusnya kalau menurut saya sih mungkin ada yang gak setuju gak apa-apa. Tapi kalau menurut saya harusnya itu setuju. Kenapa? Dengan mereka harus milih DPRD-nya saja, legislasinya aja. Setelah itu kepala daerahnya dipilih oleh DPRD. Ini kan partai-partai harusnya lebih ngirit gitu. Cukup bertarung di level legislasi, menangin paling banyak, anggota-anggotanya bisa dapat kursi terbanyak. Nah untuk urusan siapa nanti yang jadi kepala daerah di daerah tersebut bisa diatur dari situ. Perangnya lebih minim gitu istilahnya ya kan. Tapi kayaknya PDIP kurang setuju. Sama seperti halnya masa SBY kemarin ya. Di masa SBY salah satu yang tidak setuju adalah fraksi atau partai PDIP. Beda sendiri. Tapi 10 tahun yang lalu kadernya jadi presiden. Iya, jadi artinya masih sama-sama aja lah. Kita selalu sendirian dan tegak runtuh dalam prinsip kira-kira seperti itu. Tapi inilah yang menyedihkan ya. Rakyat kita tanahnya diambil. Kalau kita ke pabrik, haknya untuk hidup layak juga diambil. Kita ke daerah tambang, sumber daya alamnya diambil. Mau pilkada, hak bersuaranya pun diambil. Janganlah. Paling tidak kalau toh tinggal suara yang tersisa, yuk kita berikan sama rakyat deh. Kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga tidak jelas punya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini. Jangan mau diambil lagi. Jadi standingnya PDI Perjuangan menolak? Menolak dong, itu pertama. Kalau alasannya kemudian standing atau posisi choosing side, memilih sisi yang mana, PDIP kayak tegas bakal nolak ide yang ditawarkan Prabowo nih dan juga Bahlil sebagai ketua umum dari Partai Golkar. Katanya pilkada mesti langsung saja deh, nggak apa-apa begitu. Walaupun dengan biaya yang cukup tinggi dan seterusnya, itu resiko yang PDIP mau ambil katanya. Bukankah ini masih terhitung kalah juga di pilkada? Kalau misalkan pilkadanya dirubah bisa jadi menang loh. Kali aja ya kan. Itu iming-iming buat PDIP. Cuman gak apa-apa. Yang saya soroti bukan itunya sih. Saya akan mencoba untuk belajar menghormati bagaimana pendapat semua pihak itu bolehlah diutarakan, diwadahi dan kemudian didiskusikan kan gitu. Untuk pendapat PDIP ya coba kita hormati, mereka bisa atau boleh berpendapat. Tapi yang mau saya soroti di sini adalah cara PDIP mengungkapkan atau mensuarakan pendapat itu. Ngamatin nggak? Bagaimana Adian Apitupulu sebagai orang dari partai yang di luar pemerintahan dikeroyok katanya sama Kim Plus sendirian, ya kan? Itu bahasa yang diulang-ulang. Kenapa? Saya menduga strategi dari PDIP adalah sekarang karena sebagai pihak yang kalah, mereka harus playing victim. Agak berperan kayak semacam jadi korban. Dengan begitu akan ada simpati dari rakyat, memelihara suara-suara simpati ini sampai nanti bisa mereka kumpulkan sampai 2029. Kalau nggak gitu mereka nggak dapat pijakan, jabatan nggak punya, diajak masuk kabinet juga ogah-ogahan ya kan, malah kasih syarat ke Prabowo. Apa itu satu menteri, diketawain sama Ibu Mega ya kan. Nanti dikasih satu menteri paling jelek lagi. Ada istilah menteri paling jelek. Susah memang, diajak maju susah orang begini ya kan. Prabowo disindir, pilkada murah kok bilangnya mahal, mau balik ke zaman Soeharto.
Guys, usulan Prabowo untuk balikin pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD akhirnya memancing banyak respon. Salah satunya kayak Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia. Bagi Ray, ongkos pilkada itu murah loh. Padahal berdasarkan laporan Dana, kampanye cuma 2-5 miliar, gak sampai triliunan. Kata siapa mahal? Bagi Ray, usulan Prabowo ini tuh justru bikin demokrasi di Indonesia makin mundur, bukannya makin matang, makin maju. Ray nambahin, kalau masalah pemilu tuh lebih ke penyelenggaranya, kayak KPU dan Bawaslu yang gak bisa kerja sesuai harapan rakyat. Kalian setuju apa nggak nih guys kalau pilkada dikembaliin ke DPRD, bukan dipilih rakyat langsung? Nah, pertanyaan yang sama nih saya ulangi nih. Teman-teman semuanya yang nonton video ini lebih sepakat yang mana nih? Lebih setuju yang mana? Ada kalanya yang berpendapat, oh harus langsung pilkadanya. Kalau nggak langsung nanti duit-duit itu nggak nyampe ke rakyat. Mereka bagi-bagi duitnya di DPRD berarti ya kan. Kan katanya dikembalikan pemilihan kepala daerah di DPRD. Itu muternya di gedung-gedung sana. Waduh jangan dong. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih yang perlu diperbaiki itu prioritasnya bukan ke bagaimana bentuknya mau dialihkan ke kemana gitu ya. Tapi bagaimana politik uang itu bisa ada aturan yang jelas. Atau paling tidak Bawaslu tuh punya satu sistem pengamanan yang jelas juga gitu. Bayangkan semua calon itu gak bisa money politik. Jadi rakyat kan nyari sesuatu yang lain. Bagaimana mereka melihat calon-calon yang akan mereka pilih itu dari sudut pandang yang lain gitu. Misalkan nih dari sudut pandang prestasinya, dari sudut pandang latar belakangnya, dari sudut pandang ini siapa sih kan gitu. Tapi nanti mungkin saya prediksi awal-awal ketika Bawaslu atau KPU punya sistem untuk meminimalisir money politik, tantangan yang muncul adalah partisipasi dari masyarakat untuk memilih. Jakarta saja 40% golput, bayangin. Inilah 4 paslon gubernur yang tidak terima kalah di Pilkada 2024. 1. Tri Risma Harini dan Gus Hans mengajukan gugatan hasil Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi. 2. Edi Rahmayadi dan Hasan Basri menggugat hasil Pilgub Sumut ke Mahkamah Konstitusi. 3. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menggugat hasil Pilgub Jateng yang ditetapkan KPU Jawa Tengah. 4. Isran Nur dan Hadi Mulyadi mengajukan gugatan hasil Pilgub. Itu hampir semua pasangan calon kepala daerah yang diusung PDIP di kota-kota besar ya. Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara itu digugat sama partai ke Mahkamah Konstitusi. Kemarin itu sempat ada narasi ketika Ridwan Kamil dari Kim Plus kalah di Jakarta, mereka nuding-nuding, tuh kan mau gugat, gak terima ya kalah ya. Kalah itu kalah aja. Nah sekarang giliran di Jawa Tengah kalah, Jawa Timur kalah, Edi Rahmayadi di Sumut kalah, gugat ke MK. Kita bukan apa-apa, menggugat ke MK juga hak semua masyarakat hukum di Indonesia ini ya. Dimana di mata hukum semua orang punya hak yang sama. It's okay, gak apa-apa juga sih. Cuman jangan main playing victim. Seakan-akan dengan menjadi korban, menarik simpati, itu akan menjadi apa istilahnya ya, memelihara mesin partai tetap punya pasukan dan pemilih tentu saja ya kan. Ingat kata Bambang Pacul, jangan mengeluh, orang lain tidak akan tertarik untuk melihat dan juga menekuri atau menyayangkan kekalahan kalian di event-event pemilu ini. Cukup, hentikan.